lagi nungguin. Ada video lagi, play dulu Mas. Ya, oke. Ya, saya mendapatkan penyuluhan atau penjelasan dari seorang dokter terkait dengan penyakit varises. Kalau saya lihat dan saya dengarkan gejala-gejala kok mirip saya gitu ya, kaki pegel-pegel, gampang capek, terus ada bagian pembengkakan di area lutut saya sebelah kanan. Gitu. Saya ingat betul apa yang disampaikan oleh Dokter Anne, di mana ketika di area kaki kita ada guratan-guratan atau warna biru dan membuat kita seringkali capek atau bahkan mungkin ada yang bengkak atau bahkan mungkin ada guratan yang sudah keluar, itu ternyata membuat pembuluh darah vena kita tuh tersumbat dan itulah yang membuat kita seringkali capek. Nah itu yang saya tahu betul dijelaskan dan saya pikir wah ternyata saya varises. Saya juga baru sadar karena memang saya nggak ada yang keluar, adanya guratan-guratan. Dan setelah di USG itulah hasilnya. Dan mengapa akhirnya ada tindakan dilakukan yaitu operasi kemarin tanggal 19 Oktober. Iya Bapak Ibu, jadi ketika proses operasi itu ternyata bukan sayatan, itu benar-benar hanya suntikan dan ada laser gitu ya, sangat benar-benar simple dan itu menolong saya sekali Bapak Ibu. Jadi saya nggak takut, saya awalnya kepikiran aduh gimana ya operasinya begitu ya. Prosesnya memang cukup lama, hampir 3 jam untuk saya karena guratannya cukup banyak. Tapi itu sekali lagi, itu sangat menolong saya ketika saya baru hari kedua saya di rumah sakit, saya sudah merasakan nyaman, kaki saya enak Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan abaikan guratan-guratan di kaki Bapak Ibu, apalagi yang sudah keluar itu ternyata adalah varises. Baik, udah salah banget saya presentasinya setelah dokter ini. Presentasinya bagus banget, interaktif banget, informatif banget. Dibandingkan saya, oh my god, timpang banget ini jadinya. Oke, saya perkenalkan nama saya Dr. Jansen. Saya dokter spesialis ortopedi sub bagian bahu dan siku, shoulder and elbow. Jadi hari ini saya akan membawa sedikit informasi mengenai cedera padel. Tapi tidak menutup kemungkinan cedera-cedera lain juga bisa kita bahas di sini, lebih ke interaktif. Perkenalkan ini nama saya dan profil saya. Ya, asal saya dari Medan. Saya sekolah dulu dari Medan, kemudian spesialisnya di Makassar, kemudian sempat juga di Jepang, lanjut subspesialis dan kemudian sekolah lagi di Korea dan di Swiss. Oke, cedera padel. Kalau cedera padel itu mungkin sekarang lagi tren dalam beberapa tahun ini kita lihat berjamuran semua daerah orang semua padel. Jadi sebenarnya padel itu apa? Padel itu dari secara historis orang yang menciptakan karena dia memiliki lahan yang kecil, dia pengen buka tenis nggak bisa, akhirnya diciptakanlah padel gitu. Karena dia kurang lahan gitu. Jadi dia ya seperti futsal, dia nggak punya modal bikin lapangan bola gede, ya udah yang kecil aja gitu. Jadi ini olahraga padel sebenarnya menggabungkan unsur tenis dan squash dan berkembang di Indonesia. Dan kenapa cedera padel sering terjadi? Nah, hal ini disebabkan karena ada gerakan repetitif, kemudian perubahan arah karena kita mengejar bola, karena bolanya cukup cepat, dan ada teknik lompatan dan semua gerakan itu karena masih hype, jadi semua orang itu tidak tahu teknik yang benarnya bagaimana. Jadi semua FOMO ya, fear of missing out, akhirnya ikut tidak tahu cedera gitu. Ya ikut-ikutan
FOMO gitu ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena gerakan-gerakan misalnya seperti semua olahraga yang berhubungan dengan raket itu menggunakan tangan. Dan apalagi tenis atau padel, kita berusaha tangan itu dalam posisi tahan seperti ini. Nah, kalau kita rasakan, misalnya kita pegang siku bagian luar dan tangan kita naik ke atas, itu biasanya otot bagian sininya tuh lebih bekerja dibandingkan yang lain. Beda sama golf. Kalau golf, itu tangan kita mengayunnya ke bawah. Karena kita pegangnya ke bawah. Nah, kalau tangan kita ke bawah, rasakan otot bagian dalam siku, itu lebih terasa. Nah, masing-masing memegang tangan sikunya. Ketika lipat ke dalam, otot bagian dalam lebih bekerja. Ketika pergelangan tangan ditahan ke atas, otot bagian sini yang lebih bekerja. Sehingga ada namanya ketika cedera pada siku, ada namanya golfer's elbow dengan tennis elbow. Walaupun tennis elbow bisa aja paddle's elbow, atau mungkin badminton juga bisa, atau misalnya volley nggak terlalu ya, volley lebih pergelangan tangan ya. Tenis meja, jarang tenis meja kan bolanya ringan ya. Ini panahan. Nah, orang yang suka panahan itu bisa kena juga, hampir sama saja. Nah, cedera-cedera pada olahraga padel atau mungkin olahraga yang menggunakan raket itu bisa mulai cedera bahu. Misalnya kita pada saat melakukan smash itu terkena satu. Yang kedua, cedera pada siku, biasanya seringnya adalah tennis elbow. Kemudian pergelangan tangan juga bisa terjadi. Mungkin orang yang rasa pergelangan tangannya sakit mungkin pada saat meras kain itu terasa banget itu. Di bagian pangkal jempol itu bisa juga. Nah, cedera pada lutut, pada anggota gerak bawah, itu bisa saja pada lutut, betis, hamstring, kemudian ankle, keprekok, keseleo, dan juga cedera-cedera lainnya. Nah, cedera pada bahu itu paling sering karena kita memutar. Jadi pada saat bahu itu paling resiko cedera adalah posisinya dalam keadaan terbuka ketiaknya 90 derajat dan terputar keluar. Nah, posisi seperti ini adalah posisi yang paling rentan untuk mengalami cedera. Nah, jadi pada saat posisi begini dan begini, itu biasanya kita akan merasakan ada stretch di bagian depan bahu. Itu adalah otot bicep. Bicep, ya, bicep. Nah, beginilah posisi yang paling, bicep paling terstretch maksimal. Nah, itulah resiko untuk cedera pada otot bicep. Dan itu paling sering kita temukan orang-orang yang olahraga menggunakan raket. Nah, kemudian otot-otot yang lain bisa aja rotator cuff ya di bagian bahu. Kemudian ada kadang-kadang kita terasa tuh ada klik, klik, klik. Nah, itu adalah impingement. Impingement karena pada otot di bagian puncak bahu tulang, otot dengan bahu bergesekan sehingga dia menjadi sakit. Nah, otot dengan tulang bahu. Tulang. Jadi tulang bahu itu di bagian dalam di sini dia otot itu merengkup, bulat dia. Nah, di atasnya dia ada tulang. Nah, roofnya, atapnya, jadi anggap saya sebagai otot, ini adalah roofnya. Ketika kita bergerak, ini kepala bergesekan atapnya. Nah, jadinya bikin sakit. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita semuanya coba begini 90 derajat, gini lalu begini. Kalau ada kretek, kretek, kretek gitu. Nah, itu ada tanda impingement. Seringnya terjadinya gesekan otot dengan tulang itu akan menyebabkan peradangan. Nah, radang. Nah, setelah meradang menyebabkan pertumbuhan daripada satu lapisan namanya bursa, bursitis. Nah, itulah yang akan menyebabkan sakit. Nah, lutut. Kalau lutut biasanya bukan bursa. Kalau lutut biasanya bunyi biasanya karena beda strukturnya. Beda strukturnya. Kalau lutut itu biasanya di dalam antara tulang dengan tulang. Kalau bahu biasanya otot dengan tulang. Jadi itu beda. Gitu. Nah, kemudian cedera pada siku tadi sudah saya jelaskan bahwasanya paling sering adalah siku bagian luar karena kita gerakannya yang untuk raketnya itu biasanya adalah gerakan ke atas. Jadi ke atas itu biasanya adalah tennis elbow, penggunaan backhand atau forehand. Nah, itu adalah tennis elbow dan paling sering ditemukan pada semua orang. Nah, bagaimana kita bisa tahu itu adalah tennis elbow? Nah, banyak sekali nyeri, jadi ada nyeri siku luar, itu penyebabnya banyak.
bisa karena ada satu tambahan lapisan namanya plika, bisa karena ada robekan ligamen, atau tennis elbow. Banyak sekali penyebabnya, tapi selalu yang disalahin tennis elbow. Jadi akhirnya semua orang berobat untuk tennis elbow tapi nggak sembuh-sembuh gitu loh. Nah, jadi setiap ada masalah, yang paling penting pertama adalah tahu masalahnya apa. Seringkali saya dapatkan adalah pasien yang awalnya masalah lain, dia langsung pergi fisioterapi, dia langsung pergi entah disuntik, di massage, dan akhirnya setelah 3 bulan, 4 bulan tidak sembuh, kemudian baru dia kembali ke dokter. Pada saat itu momennya udah nggak dapat, udah lewat. Jadi tubuh kita memiliki fase healing, fase penyembuhan sendiri. Kalau seandainya kita berikan penanganan atau kita mendukung proses penyembuhannya, maka kita nggak perlu apa-apain, dia akan sembuh sendiri. Tapi kalau kita udah lewat masanya, ibaratnya kita udah ketinggalan train, ketinggalan bus, ya udah lewat. Jadi terpaksa tindakannya jadi operatif. Jadi kadang-kadang pasien tuh udah telat datang ke dokter, dokternya suruh operasi, baru pasiennya bilang, ini dokter semua pasien disuruh operasi. Padahal sebenarnya enggak. Banyak sekali hal yang bisa diberikan option non-operatif kalau datangnya tepat waktu. Tapi kalau udah lewat, ya mau diapa gitu loh. Parah baru datang, baru nanti dibilangnya dokternya setiap hari nodongnya operasi gitu loh. Nah itu sebenarnya. Nah, tennis elbow ini paling gampang kita tahu dengan cara, satu, keluhannya nyeri pada siku luar, dan kemudian paling sakit pada saat kita gerakan ke atas. Nah, cara paling gampang satunya adalah luruskan sikunya, tekuk pergelangan tangan, dan kemudian satu orang tahan di bagian jari tengahnya. Tegakkan jari tengahnya. Paksakan dia ke atas, tapi ini ditahan. Nah, kalau seandainya terasa sakit di bagian sini, kemungkinan besar itu adalah tennis elbow. Paling gampangnya. Jadi, pergelangan tangan turun, tahan jari tengah, paksakan jari tengahnya naik ke atas. Kalau nggak sakit, aman. Kalau nyerinya di sini, Yang ditahan adalah telunjuk jari tengahnya, tapi yang sakit sikunya. Cocok. Jadi gini naikkan. Ini saya tahan, naikkan jari tengahnya. Ya, paksa. Sakit nggak sikunya? Oh, berarti nggak tennis elbow. Ya, langsung terasa seperti itu. Itu khasnya. Ya, jadi tekuk, saya tahan, naikkan jari tengahnya, sakit. Kemungkinan tennis elbow. dia banyak mulek. Bisa jadi. Jadi biasanya kalau orang sakit begini bisa saja karena dia sering misalnya peras kain tuh. Peras kain terasa sakit. Atau kadang-kadang ada yang masukin kunci pas muter kunci pintu, aduh. Pegang gelas, aduh. Nah, dia seperti itu. Nah, itu khasnya dari tennis elbow. Tapi kalau seandainya kamu memiliki sakit di bagian siku luar, tesnya itu negatif, kita udah harus mikirin kemungkinan penyebabnya yang lain, bukan tennis elbow, gitu. Ya, itu adalah masalah tennis elbow. Nah, faktor resiko banyak. Kurang pemanasan, raket tidak sesuai, kebugaran rendah, main FOMO aja, nggak pernah olahraga, tiba-tiba padel cedera, kayak paling sering kita ketemukan. Usia juga, kadang-kadang kita lupa usia, kita lihat tren, kita udah nggak fit, ikut, ya kan? Dan teknik kita yang buruk, karena kita tidak dipersiapkan untuk olahraga, tapi ngikut doang, gitu. Nah, ini adalah pencegahan cedera. Yang pertama adalah pemanasan, latihan dulu, ingat semua we start from. Jadi kalau kita lihat orang yang bisa main bulu tangkis, sebenarnya atlet-atlet bulu tangkis itu 2 kali seminggu latihan bulu tangkis, tapi 3 harinya nge-gym mereka latihan. Karena tujuannya apa? Pembentukan daripada otot dulu. Karena dipersiapkan. Jangan cuma main bulu tangkis saja, kan banyaknya dari kita suka bulu tangkis, mainnya bulu tangkis doang. Tapi mereka dipersiapkan ototnya untuk itu. Tapi kalau kita seringnya enggak. Nah, itulah orang yang menyebabkan cedera. Kemudian teknik yang benar dan hidrasi yang cukup. Jadi sebenarnya ada satu lagi yang paling penting adalah istirahat. Karena kita FOMO, kita ikut olahraga A, B, C, tapi kita lupa istirahat. Karena ketika seseorang cedera, 85% disebabkan kurangnya istirahat. Recovery-nya kurang.
Jadi bukan karena orang tekniknya salah, lebih banyak orang karena kurang istirahat. Karena kejar A, diajak ke B, B, diajak ke C, C. Akhirnya kurang istirahat. Nah itu yang sebenarnya itu akan terjadi. Iya, kurang tidur. Karena apa? Sebenarnya ketika kita memukul bola, misalnya smash atau kita pukul raket, kita nggak pernah pukul raket begini. Kita selalu pukul kaki siap, ini baru begini. Nah, itu ada namanya kinematic chain. Sebenarnya pada saat kita smash, tenaga smash itu 60% itu dari kaki. Bukan dari tangan. Jadi tenaga tangan itu hanya 40%. Karena apa? Energi yang kita injak, naik, lutut siap, panggul siap, pinggang mutar, siap, baru pukul. Ketika seseorang yang sudah capek, kurangnya istirahat, apa yang terjadi? Pada saat naik, pinggang udah gak gerak, akhirnya apa? Energi yang jalan itu berhenti di sini, dan pada saat di sini, bahu dan sikunya yang dipaksa. 60% dijatuhkan ke sini, jadi akhirnya 100%. Harusnya 40%, jadi pada saat kita pukul begini, energi yang terlalu banyak kita keluarkan di bagian bahu dan siku yang harusnya tidak, akhirnya mengalami cedera. Itu namanya kinematic chain. Ya, jadi sebenarnya setiap gerakan itu kalau kita lihat, mereka kalau atlet itu gerakannya kok flow-nya enak. Nah itu sebenarnya orang yang atlet upper extremity, atlet misalnya bulu tangkis, tapi kalau dilatih kakinya. Nah itu, jadi sebenarnya dari ceritanya 60% dari kaki, kita harus latih kaki. Gitu. Kadang-kadang atlet ini yang pakai tangan kok kakinya gede banget ya. Ternyata itu kinematic chain namanya, rantainya yang kita mau. Nah itu terjadi kalau olahraganya disertai dengan istirahat. Kalau istirahat kamu kurang ya kinematic chain-nya tidak dapat, cedera terjadi. Nah pertanyaannya kapan kita harus ke dokter? Apakah semua sakit harus langsung ke dokter? Ya enggak. Kapan? Jika nyeri menetap. Jika nyeri menetap lebih daripada 1 minggu. Misalnya udah nyeri kita olahraga. Kapan kita bisa bedakan cedera itu cedera atau DOMS? DOMS ada yang tahu DOMS? Delayed muscle onset ya. Jadi kadang-kadang kita nggak pernah lari kemarin Jakarta Run. Oh maraton habis lari besoknya pincang tuh. Pincang nggak bisa turun. Nah itu namanya DOMS. Delay onset, jadi lewat daripada itu baru. Nah nggak pernah ikut olahraga, tiba-tiba ikut, besok lusanya baru mulai pegel. Nah itu yang terjadi adalah DOMS. Tapi DOMS akan hilang dalam 2-3 hari. Kalau udah lewat dari itu udah bukan DOMS, itu kemungkinan cedera. Nah kalau udah cedera, harus ke dokter. Nah kemudian adanya bengkak. Kalau DOMS nggak ada bengkak. Lemah, ada gangguan gerak, ataupun cedera yang udah jelas. Misalnya ada memar, nah itu udah harus ke dokter. Oke? Nah, kalau kita seandainya ada cedera, misalnya jelas main, jatuh, bengkak, panas, yang harus kita lakukan adalah kita lawan. Cedera biasanya akan menyebabkan inflamasi atau peradangan. Peradangan responnya adalah hangat. Nah, kita lawan dengan dingin. Jadi kompresnya dingin. Tapi kalau seandainya misalnya pegel, habis kerja, tidak ada rewat cedera, tapi pegel itu biasanya karena ototnya kram. Aliran darahnya nggak lancar. Kita kasih hangat. Tujuannya pembuluh darahnya melebar. Kalau kita kasih hangat kan jadi merah kan. Merah karena apa? Karena aliran darahnya lancar. Jadi membuka, lancar, aliran darahnya jalan, nutrisinya baik, asam laktatnya terbuang, maka kram otot akan hilang. Jadi jangan terbalik. Jangan udah cedera, kasih hangat, dari bengkak jadi merah dan bengkak dan makin panas, makin sakit. Jadi itu yang harus kita bedakan. Segala cedera, dingin. Nah. Udah kayak demam ya, panas dingin dia ya. Ya, jadi kalau di situ cedera dingin aja. Dingin aja. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba sakit, ini baru kita kasih hangat. Oke? Ya. Nah, jadi take home message dari saya adalah memang padel aman menyenangkan tapi perlu persiapan. Jangan FOMO saja, harus ada persiapan fisik, teknik dan pencegahan cedera yang baik. Dan ini tidak tertutup pada olahraga padel karena kemungkinan padel masih hype, tapi olahraga lain juga harus hati-hati karena semua olahraga memiliki resiko cedera. Kamu diam, duduk terlalu lama, pegel
pegel, aliran darah nggak jalan, ketemu dokter di situ kan. Banyak gerak, cedera, ketemu saya. Namanya maju mundur kena ya. Kebanyakan duduk ini aliran darah nggak lancar nih, varises nih ya ini, ketemu dia kan. Atau duduk terlalu lama jadi ambeien deh, pusing kan. Oke. Nah, kira-kira ada yang mau tanya ya? Olahraga apa saja boleh. Nih yang online. Aku nggak, aku yang bagus-bagus aja, yang happy-happy aja ya. Kalau yang dokter tadi agak serem ya. Ada kelihatan ininya, septic tanknya daerah sana. Saya nggak kerja lah septic tank. Ya dok, kebetulan karena ketemu dokter juga berhubungan dengan bahu sama siku, jadi pas saya mau tanya seputar daerah itu juga, ada beberapa, kayaknya dua pertanyaan aja. Yang pertama, saya ada histori Dislokasi siku. Oke. Karena jatuh dari tangga, nahan pakai Tangan tangan biasanya gini ya. ya. Jadi dalam kondisi sepersekian detik mikir tuh yang mana yang mau dikorbanin tuh, antara begini ketemu pundak, pinggang, atau kalau tangan kan kita udah kebayang ini kan. Ya. Akhirnya kemarin refleksnya tangan yang Ya kita wajar. akhirnya nggak ketemu sama tukang urut, ketemu dokter ortopedi juga operasi di ruang OKA, akhirnya ditarik doang kayaknya Masuk, dia, ya. dalam kondisi tidak sadar. Ya, oke. Karena saya nggak mau bayar untuk jejeritan ya dok. Ya. Nah, dari kondisi itu saya sempat divonis juga sama dokternya. Kita nggak perlu sebut nama dokternya juga, nggak perlu, supaya kita tukar pikiran aja. Dokternya kebetulan waktu itu bilang seumur hidup tangan tidak akan bisa lurus. Oke. Jadi kondisi paling mentok paling segini atau segini lah dengan kondisi seperti ini. Kecuali dia bilang mau tahan sakitnya. Oke. Nah, jadi singkat cerita dari kondisi itu fisioterapi bla 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 memang kelihatannya nggak ada perubahan sampai momen dimana kayaknya udah sekitar semingguan saya nekat karena udah mulai bisa dilus kan gipsnya kan. Dari mulai lepas sikunya kemudian dimasukin sikunya kembali itu cepat dalam 1 hari itu? 1 hari. 1 hari itu? Dokter bilang 2 jam sih. Ya oke. Ya berarti kejadiannya di hari itu juga sudah ditangani. Betul. Dan kemudian disuruh diemin dulu sikunya berapa lama? Pas bangun-bangun itu udah dipakein gips yang yang katakan. Ya, disuruh berapa lama dipasangnya? Itu dokter bilang 3 bulan. Oh 3 bulan, oke. Cuman karena laki, nakal, jadi udah selang seminggu itu udah mulai gatel ya. Udah mulai loose, jadi bahkan kalau di rumah tuh udah mulai berani naruh di kasur gitu tanpa itu. Nah saya penasaran, maksudnya waktu itu memang kondisi iseng sih. Ya. Isengnya itu ya rada-rada keterlaluan. Jadi tidur saya ganjel pakai bantal guling. Oke. Begini kan. Pagi-pagi bangun-bangun udah lurus. Oke. Dalam hati saya begitu saya bangun saya lihat, oh mungkin ini yang dimaksud nggak nahan rasa sakit, berani nahan rasa sakitnya enggak. Ya. Pagi-pagi lurus. Ya, tapi tidak lepas, sikunya tetap stay, cuma bisa lurus. Oke. Jadi ke bawah sama lemasnya tidur mungkin kan. Ya. Pas sampai begitu bangun, sampai saya minta tolong sama istri saya, tolong tekukin lagi. Bisa nggak? Iya, dengan bantuan dia ditekukin, diangkatin, terus baru pasang lagi untuk hari-hari. Malamnya begitu lagi plek, sampai akhirnya udah mulai bisa megang begini apa segala macam, udah mulai kembali ke motorik. Yeah. Nah, sampai akhirnya di minggu dokter sempat bilang itu nanti sebulan pertama kita review apakah udah boleh buka gips apa belum. Tapi di tepat minggu ketiga pas saya ulang tahun juga, saya nekat sama dokter, dok coba lepas. Bahkan saya ajak dia salaman. Oke. Nah memang pas salaman pertama itu di sini sakit banget langsung, karena kan ototnya langsung pada ketarik semua kan. Tapi di hari itulah saya udah nggak pakai gips lagi di minggu ketiga. Nah pertanyaan saya dok,
dari kejadian itu ya tanpa mendiskreditkan pihak manapun ya dok. Dokternya bilang nanti lihat pas tuanya kalau kamu nggak nurut sama saya nungguin ikutin 6 bulannya. Oke. Nah karena ya namanya kita laki sendiri di rumah kan nggak mungkin kita mau dalam tanda kutip mau mendisable diri kita sendiri kan. Sebisa mungkin kita enable lagi untuk dilakuin apapun. Bahkan sekarang kejadian itu di Maret 2024. Oke. Di bulan September, ya pokoknya pertengahan tahun lah, saya udah angkat galon sih. Oke. Nah maksud saya ada risiko apa yang memantau saya? Oke. Yang satu pertama, apakah dislokasi atau lepas sikunya tidak disertai ada patah atau tidak? Kalau dari ronsennya ada shrapnel katanya, ada pecahan. Ada pecahan. Ada pecahan, tapi yang katanya yang penahannya, yang nerimanya, yang pecah. Kalau sekarang begini, ya, di samping muter, I see is perfect elbow. I see is a sempurna. Betul, karena saya Oke. dari begitu dia lepas itu, saya udah mulai pakai barbel, saya udah mulai muter-muter Oke. keyturn gini kan. Ya. Karena Berarti aman. Peduli setan dengan ronsennya. Oke. Karena pecahannya juga dia bilang, ini pecahannya memang kita nggak belah, kita nggak ambil, karena dia bilang akan diserap sendiri sama badan. Dia bilang. I don't really care about the bone. Oke. Pentingnya manusia yang kita lihat, jangan kita lihat ronsennya. Kalau ronsennya kalau mau kita catat, misalnya ibaratnya kamu punya mobil, kamu pakai 1 minggu, kalau kemudian dicek sama orangnya itu pasti ada lecet, ada ini, ada itu, semuanya apa kita jadi masalah? Tidak. Mobilnya bisa jalan kok, bisa ngantar, fungsinya baik kok. Kita kan kejarnya function, not the x-ray. Kalau kamu punya cek darah, wah banyak bintang-bintang merah-merah, wah kalah bintang kejora ya, wah kalah pokoknya. Tapi kalau seandainya kamu semuanya ini dan kemudian perfectly fine, just let it be. Jangan terlalu kita lihat, ingat X-ray itu adalah penunjang, artinya menambahkan, mendukung daripada keadaan kamu. Kalau seandainya itu dijadikan, kan sering sekali kita temukan pasien kreatif ya, dia ada apa-apa dia cek darah sendiri, dia ada apa-apa dia ronsen sendiri, atau MRI, kemudian udah ada hasil, lihat catatannya kalah novel Harry Potter. Panjang ceritanya. Panjang ceritanya baru panik sendiri gitu loh. Kalau seandainya kita lihat memang ada banyak tulisannya dan kemudian you are perfectly fine, just let it go. Gak usah jadi beban pikiran gitu loh. Jangan jadi beban pikiran. Karena banyak sekali kita temukan orang jadi beban pikiran. Kalau kamu punya keluhan, hasil pemeriksaan penunjangnya match dengan keluhan kamu, maka itu jadi masalah. Kita atasi itu masalah. Sisanya biarin aja dulu. Namanya juga tubuh udah dipakai berapa tahun, yang lecet-lecet ada apa ya wajar lah gitulah. As long as it doesn't make any problems ya udah nggak apa-apa gitu. Bagi aku saya lihat fungsinya oke. Kalau seandainya saya dengan pengalaman saya sendiri sudah hanya fokus di bagian bahu dan siku sejak tahun 2024 dan saya sudah sekolah 3 tahun hanya untuk belajar bahu dan siku. Saya sudah belajar dari benua Eropa, Asia semuanya, saya lihat bahwa siku hanya boleh didiamkan maksimal 2 minggu. 2 minggu. Maksimal, jadi mau didiamin maksimal 2 minggu. Kalau lebih daripada 2 minggu, siku pasti akan kaku. Permanen. Yes. Jadi ketika kamu nakal, it's a good thing for you. Bagus. Kalau didiamin, tadi pada saya dengar 3 bulan kaku nih, gitu. Jadi walaupun siku kaku, bisa kita lakukan namanya arthrolysis, kita bersihkan, kita lepaskan perlengketannya, tapi untuk mendapatkan siku normal full, no. Siku hanya bisa kita capai kalau misalnya pernah cedera dan kemudian terlambat penanganan, kita hanya bisa dapat maksimal di 130. Jadi 30 derajat, jadi tidak benar full, 30 derajat dan kemudian 130. Ini adalah gerakan rentang siku fungsional. Artinya fungsional kenapa? Untuk kegiatan sehari-hari. Keramas, cebok. Ya. Itu yang paling penting dulu. Ya, gak ada orang cebok sikunya lurus ya. 30 pentingnya kan. Mana ada orang cebok begini kan sampai mana dia gitu. Jadi 30. Nah itu yang penting dulu. Kalau masalah sikunya sampai 30 nggak sampai full,
kita nggak bisa ngambil barang dari atas lemari, ya udah yang ini aja gitu loh, kan masih bisa. Tapi kalau cebok kan nggak mungkin dipakai kanan kan. Ya itu, yang penting kita targetnya 30 ya. Oke. Dok, satu lagi boleh ya? Ya. Ini sekarang kita ke arah bahu. Kalau menurut mungkin saya tanyanya lebih general ya. Ya. Cara ngebedain kita dalam tanda kutip otot kaku atau bahkan amit-amit yang perlengketan otot yang di reel saya berapa kali ada lewat tuh, ternyata ada perlengketan otot sampai harus disuntik apa segala macem. Ngebedain antara dia kaku, dia perlengketan otot, atau yang bahkan yang frozen shoulder, terus sama yang atau bahkan saraf kejepit di daerah itu. Nah, cara bedain indikasinya tuh gimana, Dok? Kalau saraf terjepit biasanya saraf mulainya dari tulang belakang di bagian leher ya. Saraf itu khasnya adalah saraf itu ibaratnya kabel listrik. Kalau ada terjadi sesuatu penjepitan di bagian satu titik, maka titik tersebut sampai ke ujung akan menjadi masalah. Kalau dia terlokalisir di satu tempat, then it's just that problem. Contohnya, kamu ada saklar, itu saklarnya bermasalah, pasti sampai ke lampunya jadi masalah. Tapi kalau lampunya jadi masalah, saklar nggak mungkin jadi masalah. Jadi kalau seandainya saraf itu misalnya dia jalan dari leher sampai ke jari, kalau kenanya di siku, maka dari siku ke sini akan jadi masalah. Tapi kalau dia dari sini terjepitnya nggak mungkin dia ke atas. Jadi kabel itu jalannya one way gitu. Jadi gejalanya, contohnya siku kita kalau kita kejedut, kesetrum. Dari sini kesetrum sampai ke kelingking sesuai dengan penjalaran daripada sarafnya. Nah, kalau seandainya dia ada terjepit di bagian saraf, di bagian leher, selalu keluhannya adalah dari bahu turun sampai ke bawah. Triknya kadang-kadang kita sebagai dokter, kita lakukan tekan kepalanya ke bawah, ketika kita tekan begini, antara tulang akan terjepit, menyempit, saraf tersebut akan terjepit dan akhirnya kesetrum, rasanya sensasi tidak enak mulai dari bahu turun sampai ke siku sampai ke. Nah itu khasnya. Tapi kalau seandainya masalahnya terlokalisir pada bahu, biasanya masalahnya hanya di situ saja, dia tidak pernah berjalan ke tempat lain. Ataupun dia kalau berjalan hanya di daerah area tertentu, di daerah otot. Misalnya kalau otot deltoid dari sini sampai ke sini. Gak mungkin dia ke bawah, deltoid itu berhentinya di sini. Seperti itu. Tapi bahu itu memang very kompleks. Bahu itu ada 17 otot di dalamnya. Ketika ada satu masalah, maka otot yang lain akan berkompensasi karena mereka bergerakannya artinya mereka bekerja sama. Jadi kadang-kadang masalah di sini itu bisa saja tegangnya di sini. Karena apa? Di sini bermasalah, ototnya kurang bekerja, maka yang lainnya lembur, nambah kerjanya. Jadi dia asik pegel di sini. Jadi sakit di sini, dokternya di sini, kejar di sini terus. Entah disuntik, dilepasin lengketnya lah, dry needle lah, ini akhirnya nggak sembuh, akhirnya ketemunya masalahnya di sini. Saya sering mendapatkan pasien yang selalu bermasalah di sini, akhirnya saya temukan masalah di sini. Nah, salah satu contohnya adalah frozen shoulder. Frozen shoulder kadang-kadang dia merasa keluhannya pegel di sini. Pada saat kita cek ternyata ini yang jadi masalah. Karena apa? Pergerakan ini sampai 90 derajat adalah gerakan dari lingkar bahu ini. Dari sini ke atas, ini adalah gerakannya dari sini. Contohnya, mungkin ada satu orang sebagai contoh, sini. Oh Ibu Frozen, sini. Ya. Sendi yang ini satu ini hanya untuk di 90 derajat. Contohnya, satu tangan ini saya tahan di sini. Dia maksimalnya sampai di sini doang. Dia nggak bisa naik lagi. Ketika dia harus naik ini harus frozen sisi ini. Sikat dong. Untuk mengetahui seseorang itu benar-benar frozen shoulder atau tidak, gampang. Kita pegang sikunya, rapat kaki badannya, kita putar. Kiri satu. Nah, dari sini, kalau dia terbatas, kemungkinan frozen shoulder. Iya. Dari sini kita bisa lihat dia. Kita nggak bisa praktekin sendiri. Ya agak susah. Kalau dari sini kita bisa lihat dari atas. Dari atas kalau kita lihat, nah ini sikunya nih ke sana nih. Yang ini nggak nyampe dia. Beda. Kalau kita lihat ini, kiri kanan beda. Nah itu adalah khas dari pertama adalah frozen shoulder. Bukan ininya, yang lainnya semua. Yang karena frozen shoulder pertama kali yang dia serang adalah ini. Setelah itu baru bertambah yang lainnya, akhirnya dia nggak bisa angkat. Nah, begitu. Itu adalah khas daripada frozen shoulder. Jadi
sering kali orang nggak bisa angkat nih frozen shoulder, padahal bukan. Tadi sebenarnya salah satu contohnya adalah impingement ya, tadi saya bilang ini. Nah itu yang terjepit, itu bisa ada impingement. Karena zaman dulu, 20 tahun yang lalu, bahu itu ibaratnya kalau udah sakit bahu itu udah artinya dunia gelap lah. Gak ada yang ngerti apa itu. Jadi akhirnya frozen shoulder yang selalu jadi masalah. Kayak nyeri perut semuanya usus buntu. Akhirnya semakin ilmu berkembang akhirnya kita temukan. Oh masalahnya bisa A, bisa B, bisa C. Begitu juga bahu. Akhirnya kita berkembanglah penyakit-penyakit lain. Jadi ini harus diapain? Kalau frozen shoulder sebenarnya bisa sembuh sendiri. Bisa. Sabar. 2-3 tahun baru dia bisa bilang sendiri. Nah, kalau kamu nggak sabar, ketemu aku. Saya bisa bebaskan perlengketan daripada otot bahu. Begitu. Tepuk tangan dulu. Banyak penyakit memang bisa sembuh sendiri, tidak berbahaya, tapi menyengsarakan. Dan mostly masalah bahu dan siku adalah barang yang menyengsarakan. Karena apa? Kita kerja semua pakai tangan. Tiba-tiba kalau ada masalah, ya itu. Tapi memang bukan primer. Kalau kaki primer. Karena kita perlu untuk jalan gitu loh. Tapi kalau saya bisa memberikan kenyamanan untuk aktivitas sehari-hari. Jadi saya lebih kebutuhan tersier. Tidak ada emergency, tapi menyengsarakan. Kalau mau nikmat, ketemu saya. Perlengketan otot, tapi sekarang perlengketan otot, tapi kompensasi terhadap yang lain. Jadi sebelum kamu tahu ini masalah, kamu harus evaluasi ini dulu. Kalau ini belum clear, artinya ini gak ada masalah, ini belum tentu lengket. Saya nggak berani akan mengatakan itu lengket kalau belum clear semuanya. Karena sering sekali orang sakit mana cari, padahal sebenarnya bukan. Kita harus evaluasi dulu semuanya. Tadi saya bilang bahu, 17 otot, harus evaluasi 17-nya dulu selesai baru kita temukan. Oke, dok. Itu pengantarnya dok. Saya ada 2 kondisi sebenarnya, dari 2 orang yang berbeda. Yang pertama itu saya. Saya udah dalam tanda kutip tiap tahun itu rutin untuk RF. Enggak apa, lanjutkan. Oh ya, saya ada rutin untuk RF. RF di cervical. Setahun bisa 2 kali lah, 6-7 bulan sekali. Cuman setiap kali dites untuk yang berapa kali saya lihat untuk pengetesan yang tekan sama Sperling test, menjalar apa segala macam, itu sebenarnya enggak. Setelah RF enakan nggak? Setelah RF enakan. Ya pasti, karena RF itu adalah membakar si saraf. Jadi sarafnya enggak akan terasa nyeri. Nah, saya ada sedikit pemikiran, cuman saya selama ini kan belum tahu dok. Yes. Tahu ada ortop. Iya. Apa namanya? Jadi selama ini ya ke dokter saraf karena pikir leher saraf. Nah setelah ada pembicaraan kayak gini saya baru kepikiran mungkinkah saya sebenarnya di otot bukan di saraf. Bisa jadi. Mau apapun sakitnya, usus buntu pun saya RF-kan saraf yang menuju usus buntu hilang sakitnya. Tapi apakah sumbernya pecah usus buntumu mati gitu loh. Nah tapi kalau bahu kan gak ada yang mati gara-gara sakit bahu kan ya itu. Jadi basically RF bisa aja sebagai alternatif terhadap semua terapi. Tapi harus tahu dulu masalahnya apa. Kalau bagi saya RF tidak akan menyelesaikan masalah, hanya menutupi saja. Kalau in case ada suatu penyakit tertentu yang nggak bisa diatasi, tapi ada alternatif RF untuk menghilangkan nyeri, ya why not. Tapi kalau seandainya sumbernya ada, misalnya nih sumbernya ada, kita bisa atasi. Tapi kalau kamu nggak mau operasi, kamu mau RF dulu, buying time, it's okay. As long as penyakitnya itu memang kalau ditunda-tunda juga nggak ada bahaya ya, no problem. Kan itu pilihan hidup ya, nggak bisa kita paksa ya. Kalau saya sih oke aja, mau alternatif apa aja. Nanti kalau udah bosan berobat, traveling semuanya baru balik ke aku ya no problem. Gitu. Ntar kita jadwal ya dok. Ayo. Dok, saya kan suka lari. Yes. Jadi kan kata dokter kalau pembengkakan sini dok. Pegang kaki. Sini nih. Ya. Kalau contoh 10 kilo pace-nya dipercepat, besoknya bengkak. Tapi dikompres dengan es 2-3 hari hilang aja gitu. Gimana tuh dok? Ya nggak apa-apa. Ya apa-apa kompres aja. Maksudnya ada masalah nggak? Apa memang tadinya enggak?
tadinya nggak begitu, akhirnya aja. Ya kadang-kadang kalau bisa kita banyak aktivitas itu Achilles tendon itu kadang-kadang dia menyebabkan robekan-robekan kecil atau apa. Selagi it's not a problem biarin aja kompres. Tapi kalau seandainya dia udah berulang misalnya tiap lari muncul betternya ide ronsen dulu atau MRI untuk melihat uratnya. Oh ini udah berulang sih. Ya kalau berulang Bulan cek ini aja, berulang. kita ronsen dulu, kita lihat dulu. Kadang-kadang muncul Heckland namanya. Jadi ada muncul tulang. Jadi kebiasaan orang yang suka lari dia muncul tulang taji begitu. Bahaya sih enggak, cuman mengganggu aja sih. Nggak mengganggu sih. Gitu. Oke. Dok, makasih dok. Oke, tepuk tangan dulu dong semua. Iya makanya. Aku udah mau. Ya ada yang. Ya. Aku mau nanya, aku kan pernah operasi Frozen shoulder, yes. terus sekarang kalau olahraga kadang bisa bunyi krek-krek gitu, bahaya nggak dok? Apanya yang kerek? Ini Kalau kerek nggak dilatih begini? Di sini. Ya coba begini dulu, kerek nggak? Hah? Nggak ada. Heeh. Wah itu kita harus tahu dulu kereknya karena apa? Apakah karena tulangnya atau bukan atau karena ototnya? Oh gitu ya. Karena bahu itu agak aneh memang. Bahu itu tulangnya itu hanya seperti kalau orang main golf itu ada pin dan golf. Nah tulangnya itu diduki dengan pin dan bolanya. Jadi benar-benar cuman begini doang. Kalau di bagian sendi yang lain dia begini. Jadi makanya kita bisa gerak 360. Tapi pergerakan itulah yang memiliki resiko cedera lebih besar. Kalau secara evolusi manusia kita sebenarnya jalannya begini. Tapi karena evolusinya begini tulangnya jadi berubah. Nah makanya gerakan kita bisa begini Bang. Tapi Dia resiko bahaya cedera. kan kalau ya, harusnya ya. Kalau nggak sakit ya udah Enggak sih, biarin enggak aja. sih. Bisa begini. Jangan cari masalah. Masalah datang sendiri. Nggak sakit ya udah nggak usah ya bunyi krek-krek gitu. Mobil kamu juga kadang-kadang gitu. Ya udah yang penting jalan aja. Kalau udah sakit baru datang gitu. Oke, mungkin kita cukupkan aja sesi tanya jawab. Tepuk tangan dulu untuk Dr. Johnson.